Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi kami dengan judul Dewasa Awal. Pertama, perkenalkan saya Risdayanti Ase, akan memaparkan materi pertama tentang apa sih dewasa awal itu atau pengertian dari dewasa awal itu sendiri. Nah, di sini dewasa awal itu menurut Santrok pada tahun 2006 mengatakan bahwa masa dewasa awal itu dimulai pada akhir belasan tahun atau awal 20-an dan berakhir pada usia 40. Nah, pada masa dewasa awal ini merupakan masa untuk bekerja dan menjalin relasi antara lawan jenis dan terkadang menyisahkan waktu untuk hal lainnya. Dan juga dewasa awal itu adalah masa untuk bekerja dan masa untuk cinta. Nah, terkadang menyisakan sedikit waktu seperti yang saya katakan tadi, menyisakan sedikit waktu untuk hal lainnya. Bagi sebagian kita menemukan bahwa tempat kita dalam masyarakat dewasa dan berkomitmen pada kehidupan yang lebih stabil, namun membutuhkan waktu yang lebih lama dari yang kita bayangkan. Kemudian berikutnya itu ciri-ciri masa dewasa awal atau ciri-ciri dari masa dewasa dini. Yang pertama itu masa dewasa dini sebagai masa pengaturan, karena telah dikatakan bahwa anak-anak dan masa remaja merupakan periode, yaitu pertumbuhan, dan masa dewasa merupakan masa pengaturan. Dan pada generasi-generasi terdahulu berpandangan bahwa jika anak laki-laki mencapai usia dewasa secara syah, hari-hari kebebasan mereka telah berakhir dan saatnya telah tiba untuk menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Ciri-ciri di sini maksudnya bahwa pada usia dewasa awal ini mereka sudah menerima berbagai pengaturan-pengaturan yang ada. Kemudian ciri yang kedua itu masa dewasa dini sebagai usia reproduksi, yang mana bahwa orang tua merupakan salah satu yang paling berperan penting dalam kehidupan orang dewasa. Seperti orang yang kawin berperan sebagai orang tua pada waktu saat ia berusia 20-an atau pada awal 30-an. Beberapa sudah menjadi kakek maupun nenek sebelum masa dewasa dini berakhir. Mereka sudah menghasilkan anak maupun cucu. Dan kemudian masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Kenapa? Karena dalam tahun-tahun awal masa dewasa banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dari masalah-masalah yang ada. Masalah yang ada yang sudah mereka alami sebelumnya. Kemudian ciri berikutnya itu adalah masa dewasa dini sebagai masa ketegangan emosional. Kenapa? Karena apabila orang berada di suatu wilayah baru, ia akan berusaha untuk memahami letak tanah itu, dan mungkin sekali ia agak bingung dan mengalami kesalahan emosional karena orang tersebut merasa tegang terhadap emosionalnya sendiri. Kemudian masa dewasa dini ini sebagai masa keterasingan sosial, yang mana dengan berakhirnya pendidikan formal dan tujuannya seseorang ke dalam pola kehidupan orang dewasa, yaitu karir, perkawinan dan rumah tangga, hubungan dengan teman-teman sekelompok sebaya, masa remaja mereka menjadi renggang. Dan berbarengan dengan itu keterlibatan dalam kegiatan kelompok di luar rumah akan terus berkurang. Kemudian masa dewasa dini itu sebagai masa komitmen atau sebuah masa janji. Sewaktu menjadi dewasa, orang-orang muda mengalami perubahan tanggung jawab dari seorang pelajar yang sepenuhnya tergantung pada orang tua menjadi orang dewasa mandiri.
Mereka menentukan pola hidup yang baru, memikul tanggung jawab baru, dan membuat komitmen-komitmen baru pada diri mereka sendiri. Dan kemudian masa dewasa dini ini juga merupakan masa ketergantungan. Seperti misalnya meskipun telah resmi mencapai status dewasa pada usia 18 tahun dan status ini memberikan kebebasan untuk mandiri, banyak orang muda orang yang masih agak tergantung atau bahkan sangat bergantung pada orang lain selama jangka waktu yang berbeda-beda. Kemudian masa dewasa dini ini juga merupakan masa perubahan nilai. Seperti misalnya banyak nilai masa kanak-kanak dan remaja berubah karena pengalaman dan hubungan sosial yang lebih luas dengan orang-orang yang berbeda usia dan karena nilai-nilai yang kini dilihat dari kacamata orang dewasa. Dan kemudian masa dewasa dini juga sebagai penyesuaian diri dengan hidup yang baru. Di antaranya sebagai penyesuaian diri yang harus dilakukan untuk mudah terhadap gaya hidup yang baru. Yang paling umum adalah penyesuaian diri pada peran seks ke atas dasar persamaan derajat atau egalitarian yang menggantikan perbedaan pola peran seks tradisional serta pola-pola baru lagi kehidupan keluarga termasuk perceraian, keluarga berorang tua tunggal, dan berbagai pola baru di tempat pekerjaan khusus. Kemudian masa dewasa dini ini sebagai masa kreatif. Orang muda banyak bangga karena lain dari yang lain yang umumnya tidak menganggap hal ini sebagai suatu tanda atau kekurangan. Hal ini disebabkan karena sebagian orang yang telah dewasa ia tidak terikat oleh ketentuan dan aturan orang tua maupun guru-gurunya. Lepas dari belenggu ikatan ini, mereka bebas untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Kemudian bentuk kreativitas yang akan terlihat sesudah ia akan dewasa tergantung pada fitrah dan kemampuan individualnya, kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Baik, saya Putri Sari Ramadhani akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok kami tentang perkembangan masa dewasa awal atau dewasa dini. Langsung saja, tugas perkembangan masa dewasa dini. Harapan masyarakat untuk orang-orang dewasa muda cukup jelas digariskan dan telah diketahui oleh mereka bahkan sebelum mereka mencapai kedewasaan secara hukum. Pada usia itu, lebih dari usia lain, mereka benar-benar telah mengetahui harapan-harapan yang ditujukan masyarakat pada mereka. Tugas-tugas perkembangan masa dewasa dini dipusatkan pada harapan-harapan masyarakat dan mencakup mendapatkan suatu pekerjaan, memilih seorang teman hidup, belajar hidup bersama suami atau istri, membentuk sebuah keluarga, membesarkan anak-anak, mengelola sebuah rumah tangga, menerima tanggung jawab sebagai warga negara, dan bergabung dalam suatu kelompok sosial yang cocok. Selanjutnya, bantuan untuk menguasai tugas-tugas perkembangan. Yang pertama, efisiensi fisik. Puncak efisiensi fisik biasanya dicapai pada usia pertengahan 20-an. Dengan demikian, dalam periode penyesuaian secara fisik, orang mampu menghadapi dan mengatasi masalah-masalah yang selain sukar juga paling banyak jumlahnya pada periode ini. Yang kedua, kemampuan motorik. Orang-orang muda mencapai puncak kekuatannya antara usia 20-an dan 30-an. Kekuatan respon maksimal terdapat antara usia 20 dan 25 tahun, dan sesudah itu kemampuan ini sedikit demi sedikit menurun. Yang ketiga, kemampuan mental. Kemampuan mental yang diperlukan untuk mempelajari dan menyesuaikan diri pada situasi baru, seperti misalnya mengingat hal-hal yang dulu pernah dipelajari, penalaran analogis, dan berpikir kreatif. Mencapai puncaknya dalam usia 20-an, kemudian sedikit demi sedikit menurun. Meskipun orang-orang muda ini tidak belajar secepat dulu, kualitas belajarnya tidak merosot. Yang keempat, motivasi.
Apabila remaja mencapai usia dewasa secara hukum, mereka berkeinginan kuat untuk dianggap sebagai orang-orang dewasa yang mandiri oleh kelompok sosial mereka. Hal ini menjadi motivasi bagi orang-orang muda untuk menguasai tugas-tugas perkembangan yang diperlukan agar dapat dianggap mandiri. Yang kelima, model peran. Remaja yang bekerja setelah menamatkan sekolah lanjutan mempunyai model peran untuk diteladani karena berinteraksi dengan orang dewasa. Mereka memperoleh motivasi untuk mencontoh perilaku sesuai garis-garis yang dianut oleh masyarakat dewasa agar mereka sendiri dianggap dewasa. Saya akan melanjutkan materi tentang perkembangan dewasa awal, yaitu kondisi-kondisi yang mempengaruhi perubahan minat pada masa dewasa awal atau dini. 1. Perubahan dalam kondisi kesehatan. Menjelang usia setengah baya, umumnya orang merasa bahwa kekuatan dan daya tahannya tidak lagi seperti semula. Oleh sebab itu, mereka bergeser pada minat yang memerlukan kekuatan dan daya tahan mereka. Kedua, perubahan dalam status ekonomi. Apabila status ekonomi membaik, orang akan memperluas minat mereka untuk mencapai hal yang semula belum mampu mereka laksanakan. Ketiga, perubahan dalam pola kehidupan. Orang muda harus meninjau minat-minat mereka dari segi waktu, tenaga, dana, dan persahabatan mereka untuk mengetahui apakah hal ini sesuai dengan pola kehidupan mereka yang baru ataukah hal itu masih memberikan kepuasan seperti dulu. Yang keempat, perubahan dalam nilai. Nilai-nilai baru yang diperoleh seseorang mempengaruhi minat yang sudah ada atau dapat membutuhkan minat baru. Yang kelima, perubahan dalam seks. Pola kehidupan wanita dewasa sangat berbeda dengan pola kehidupan pria dewasa. Oleh sebab itu, perbedaan seks menjadi semakin besar dibandingkan pada masa remaja. Keenam, menjadi orang tua. Orientasi pada kehidupan keluarga menggantikan orientasi pada diri. Apakah mereka nanti akan melanjutkan minat mereka berperan sebagai orang tua? Yang ketujuh, perubahan kesenangan. Apa yang disenangi dan tidak disenangi sangat mempengaruhi minat seseorang dan akan menjadi lebih kuat dengan bertambahnya usia, dan ini akan menyebabkan minat yang mantap setelah ia dewasa. 8. Perubahan dalam tekanan-tekanan budaya dan lingkungan. Pada tiap tahapan umur, minat seseorang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari kelompok sosialnya. Jika nilai kelompok sosial berubah, minat juga akan berubah. Materi selanjutnya yaitu peran pakaian pada masa dewasa awal atau dini. 1. Meningkatkan penampilan. Memilih pakaian yang menonjolkan segi positif dan menutupi segi negatif. Ketika tanda ketuaan mulai nampak, mereka memilih pakaian yang membuatnya tampak lebih muda dari usia sebelumnya. Kedua, indikasi status sosial. Orang dewasa muda, terutama mereka yang banyak bergaul dalam lingkungan kerja maupun lingkungan sosial, mereka memakai pakaian yang mengidentifikasikan dengan suatu kelompok sosial tertentu. Yang ketiga, individualitas. Meskipun pakaian dimaksudkan untuk menggolongkan kelompok sosial tertentu, orang juga berusaha agar pakaiannya tetap menunjukkan identitasnya sebagai individu agar diperhatikan dan dikagumi oleh kelompok anggota lain. Yang keempat, prestasi sosial ekonomi. Pakaian dapat menunjukkan keberhasilan ekonomi seseorang. Pakaian yang mahal atau pakaian yang dirancang oleh desainer-desainer terkenal atau produk pabrik yang terkenal menunjukkan bahwa pemakai memiliki banyak uang untuk membeli pakaian-pakaian yang mewah. Yang kelima, meningkatkan daya tarik. Orang yang memiliki tubuh yang kurang seksi biasanya memilih pakaian yang meningkatkan daya tarik mereka. Baik, saya Ferry Febrianti akan melanjutkan tugas dari materi perkembangan dewasa awal. Selanjutnya, kematangan emosi masa dewasa awal. Tahapan dewasa awal dimulai pada umur 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Saat perubahan-perubahan fisik dan psikologis yang menyertai berkurangnya kemampuan reproduktif.
Lebih lanjut, Furlong menekankan untuk mencapai kematangan emosi harus belajar memperoleh gambaran tentang situasi-situasi yang dapat menimbulkan reaksi emosional. Dan selanjutnya 6 dimensi kematangan pada masa dewasa awal, yaitu 1. Perluasan diri. Individu secara bertahap memperluas pemahaman mereka yang meliputi berbagai segi atau unsur lingkungan. Pada awalnya, keterlibatan individu terbatas dalam keluarga. Yang kedua, berhubungan hangat dengan orang lain. Kapasitas intimidasi ke arah ingin menyenangkan hati orang lain. Intimidasi diartikan sebagai memahami, menerima, dan empati terhadap orang lain. Yang ketiga, rasa aman emosional. Dan yang keempat, persepsi yang realistik. Dalam hal ini, kematangan diartikan sebagai tetap berhubungan dengan realita, tanpa mengubah lingkungan untuk melihat tujuan dan kebutuhan individu. Dan yang kelima itu, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Seorang yang memiliki beberapa keterampilan dasar sebenarnya tidak memungkinkan untuk memelihara kenyamanan yang penting untuk berkembangnya kematangan orang lain yang dimiliki kemampuan atau orang lain yang berterampil di dirinya oleh kebutuhan untuk menunjukkan kemampuan melalui berbagai jenis kegiatan. Dan yang terakhir itu pengetahuan atau pemahaman diri. Menurut Alford, pengetahuan akan diri mencakup 3 kapasitas: mengetahui apa yang dilakukan, tidak dapat dilakukan, dan yang harus dilakukan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok kami terkait dengan penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Di antara sekian banyak tugas perkembangan orang dewasa dini, tugas-tugas yang berkaitan dengan pekerjaan dan hidup keluarga merupakan tugas yang sangat banyak, sangat penting, dan sangat sulit diatasi. Bahkan sekalian orang dewasa telah mempunyai pengalaman kerja, telah kawin, dan telah menjadi orang tua, mereka masih harus tetap melakukan penyesuaian diri dengan peran-peran tersebut. Ada 4 aspek yang berhubungan dengan penyesuaian pekerjaan dan keluarga. Yang pertama itu pilihan pekerjaan. Penyesuaian pertama yang dianggap pokok adalah memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, dan faktor psikologisnya. Banyak kasus dalam memilih bidang kerja yang tidak cocok dengan bakat dan minat, tetapi dipilih karena besarnya pengaruh sosial yang ada, justru akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil karyanya dan tidak merasa mencintai tugasnya, dan akhirnya prestasi kerjanya menurun sangat drastis. Kemudian yang kedua adalah stabilitas pilihan pekerjaan. Penyesuaian kedua yang dianggap penting bagi orang dewasa muda adalah jurusan yang harus dilakukan dengan mantap. Cara ini tidak dapat selalu dilakukan baik oleh pria maupun wanita untuk berpindah pekerjaan. Bagaimanapun juga, kalau perubahan jenis pekerjaan sebagai karir dilakukan pada saat seseorang menjelang usia 30-an, maka tindakan ini dianggap lambat. Kemudian yang ketiga adalah penyesuaian diri dengan pekerjaan. Bagi sebagian besar orang dewasa muda, terutama mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja atau bahkan bagi mereka yang belum pernah bekerja, selama masih sekolah sering mengalami banyak kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan pekerjaan yang diembannya. Hafiz dalam studinya tentang sikap pekerja terhadap pekerjaannya menyimpulkan bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori umum, yaitu sikap kerja yang menopang masyarakat dan sikap kerja yang melibatkan ego. Kemudian yang ketiga adalah penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan. Sampai sejauh mana keberhasilan seseorang menyesuaikan diri terhadap pekerjaan yang dipilihnya dapat dinilai menjadi 3 kriteria. Yang pertama, prestasi kerja. Prestasi kerja adalah keinginan untuk maju dan berhasil bagi kaum remaja yang sangat besar dan umumnya terus dibawa sampai masa dewasanya. Kemudian yang kedua, perubahan
perubahan pekerjaan dengan sukarela. Artinya, jumlah perubahan yang dilakukan seseorang terhadap bidang kejuruannya atau pekerjaannya. Yang kemudian ketiga, kepuasan kerja. Daur usia kepuasan kerja pada wanita ataupun pria 20-an, sebagian besar orang merasa senang kalau memperoleh pekerjaan, walaupun pekerjaan tersebut tidak seluruhnya menyenangkan, sebab pekerjaan ini telah memberinya kebebasan yang diinginkan sehingga kemungkinan untuk menikah. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami terkait dengan masa dewasa awal. Saya ucapkan terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.